pesannya pokoknya jadikanlah klub ini jadi modern dan jadikan klub ini anak muda pokoknya gitu. Oh, gitu. Apapun yang sudah kamu pelajarin di UEFA, apapun. Saat aku diangkat jadi dirut juga ada investor baru yang masuk ke Madura United. Baik. Sahabat sepak bola, saya Yon Muiz. Saat ini saya bersama Anissa Kosasi. Semula dia adalah direktur operasional Madura United, tapi sejak 2 minggu yang lalu oleh pemilik Madura United yang juga ayahnya, papanya, dia diangkat sebagai direktur utama Madura United. Selamat sore, Anissa. Iya, sore Pak. Saya agak terkejut juga. Semula Anissa adalah direktur operasional Madura United. Iya. Tapi sejak 2 minggu yang lalu, Anissa dipercaya oleh pemilik Madura United, yaitu Papa Nisa sendiri, menjadi direktur utama. Iya, benar Pak. Keberanian apa sih Nisa untuk menerima jabatan ini? Sebenarnya gini Pak, kebetulan nggak cuman Papa doang yang memutuskan untuk aku jadi direktur utama. Jadi memang sekarang kan saat aku diangkat jadi dirut juga ada investor baru yang masuk ke Madura United. Baik. Namanya Pak Richard. Dia setelah akhirnya berembuk lah pemegang saham Madura United, pada akhirnya memang memilih aku untuk jadi dirut. Kenapa aku memilih jadi dirut? Karena memang passion aku sendiri dari kecil pun, karena juga hidup sama papa yang cinta sepak bola ya. Jadi mau nggak mau passionnya sendiri pun ngurus sepak bola, ngurus klub sepak bola. Memang begitu. Jadi dan memang aku melihat banyak potensi di dalam industri sepak bola Indonesia yang masih bisa kita kejar lagi lah dengan dengan mempunyai visi misi yang sama lah gitu untuk memperbaiki lah sepak bola Indonesia supaya lebih bagus dan lebih profesional lagi. Dengan jabatan baru ini, apa yang pertama kali Anissa akan lakukan? Berat apa nggak sih? Berat pasti Pak. Ya. Karena tanggung jawabnya sendiri juga jauh lebih banyak. Bukan cuman ke dalam performa tim itu sendiri, tapi dari sisi finansial, dari sisi operasional, marketing, semuanya jadi tanggung jawab saya. Jadi yang pertama memang saya pengen lakukan adalah mendigitalisasi lah Madura United FC ini, menghidupkan kembali aplikasinya, atau juga yang baru aja saya lakuin mungkin seminggu yang lalu itu saya bikin tim e-sport Madura United, sudah berkecimpung di dunia e-sport lah untuk masyarakat Madura lebih mengenal lagi lah bahwa hobi main PUBG, main Mobile Legends segala macam itu bisa dijadikan sesuatu yang produktif gitu dan bisa membanggakan daerah atau negara nantinya ya untuk kita. Dan selain itu juga aku masalah tiket nanti bisa didigitalisasi, masalah pembelian jersey. Jadi pokoknya lebih ke aksesibilitas fans-fans di Indonesia, fans-fans Madura United di Indonesia untuk mendapatkan atau mendukung Madura United FC dengan caranya sendiri. Baik. Gitu. Ada nggak suka duka bersama Madura United? Banyak Pak. Salah satunya sebenarnya yang paling gampang adalah dukanya itu misalnya kalau performa tim lagi jelek. Karena memang itu pasti akan dialami mau tim lagi bagus atau tim lagi misalnya lagi jelek terus nanti tiba-tiba ada hambatan lah apapun itu tuh pasti kita juga kayak gimana ya gitu. Stresnya tuh karena memang ini punya papa juga, jadi ada bebannya tuh lebih gitu. Dukanya lah di situ lah melihat performa tim misalnya lagi turun. Sukanya pun ya mudah lah kayak kalau misalnya tim lagi menang terus performanya lagi bagus, ngelihat fans juga senang ke kita, mengapresiasi perjuangan kita itu juga sukanya Pak. Saat apa sih kalau Nisa untuk berembuk ngobrol tentang Madura United dengan Papa? Hampir tiap hari Pak. Jadi kayak sekarang tuh waktu keluarga yang kan aku cuma bertiga, kebetulan aku anak tunggal ya. Baik. Jadi waktu keluarga yang kita lewatin itu tiap hari itu sebenarnya banyak kan ngomongin Madura United. Papa pulang kerja pun aku bisa laporan kerjaan, Papa ngasih tahu ini, aku juga, Pak ini nanti kayak begini-begini, terus nanti ada Mama yang ngasih advice apa segala macam. Hampir tiap hari sih Pak kayak gitu di rumah, jadi omongannya tentang bola juga. Ada nggak pesan Papa terhadap Nisa khusus ketika
kepercayaan ini diberikan ke Anissa? Pesannya pokoknya jadikanlah klub ini jadi modern dan jadikan klub ini anak muda pokoknya gitu. Oh, iya. Apapun yang sudah kamu pelajarin di UEFA, apapun yang sudah kamu pelajarin selama ini kamu ikut Papa, coba diterapkan dengan baik dan benar karena fokus kamu terbesar sekarang di Madura United. Jadi ya bikin itu jauh lebih bagus dari yang Papa lakukan lah gitu. Waktu obrolan kita yang dulu, Ya. Anissa pernah menyinggung soal klub-klub itu harus sehat. Ya. Bagaimana Anissa menyehatkan Madura United? Pertama dari sisi financial planning Pak sebenarnya. Memang sekarang sudah ada, tapi yang harus aku lakukan, walaupun sebenarnya ada keterbatasan, misalnya sepak bola Indonesia tuh kayak, nih liga jalan nggak ya tahun depan, liga jalan nggak ya tahun depan. Tapi walaupun ada misalnya ketidakpastian itu, kita juga tetap nge-planning tentang budgeting tahun depan itu sudah kita harus lakukan minimal itu setengah season yang sekarang gitu. Jadi udah kita pikirin misalnya yang harus kita lakukan, yang misalnya yang kurang di season ini, kita sudah bisa lihat kan tuh setengah season kita mulai, oke, mungkin kita boleh cari pemain yang lebih bagus, atau misalnya nyari pelatih yang lebih bagus, atau misalnya kayak, oh kita butuh renovasi stadion, atau apapun itu tuh bisa dilakukan di tengah season. Jadi gara-gara ada financial planning tersebut, kita juga bisa menargetkan sponsorship yang harus kita dapatkan. Dan dari situ financial planning juga nggak cuman satu tuh, ada realistis, optimis, sama simis. Jadi dari situ nanti kita membuat skala prioritas lah, mana yang harus kita selesaikan duluan. Gitu. Salah satunya itu. Sebenarnya dan klub yang sehat itu juga adalah klub yang terbuka terhadap fansnya, terhadap pemainnya, sama terhadap pokoknya semua jajaran di dalam klub maupun manajemen, official sampai pemain. Jadi komunikasinya itu harus sehat Pak, nggak boleh ada yang nggak enak sama satu sama lain. Kalau ada obsesi nih, Ya. apa sih yang ingin diwujudkan untuk Madura United? Untuk sekarang sebenarnya juara Pak, itu dulu yang paling mudah, bukan paling mudah ya, maksudnya yang paling dekat lah. Itu kita memang untuk sekarang bisa dibilang klub yang papan tengah papan atas, tapi masih belum kesampaian juara, itu aja sih yang saya gemes. Ya, ini kan pakai nama daerah. Betul. Gitu loh, Madura United. Betul. Apa yang ingin Anissa berikan kepada daerah Madura khususnya? Yang jelas kepada daerah Madura, aku pengen rakyat-rakyat Madura itu mempunyai kebanggaan lah, mempunyai klub sepak bola besar dan profesional dan mempunyai prestasi yang bagus gitu. Dengan mempunyai kebanggaan tersebut kan kita jadi bangga menjadi orang Madura. Madura keren nih gitu kan. Ada Madura United juara misalnya, prestasinya bagus, pemainnya oke-oke gitu. Lebih ke membanggakan orang-orang Madura terhadap daerahnya sendiri lewat Madura United. Baik. Bagaimana cara Anissa berkomunikasi dengan tim ya, pelatih, pemain? Gitu? Kalau itu memang karena aku juga sering nyamperin tim kalau misalnya, apalagi kalau misalnya lagi away atau home paling sering, dan dari situ tuh misalnya mereka tanding hari H, mungkin aku H-2 udah ada di situ. Jadi biasanya kita tuh ada meeting tuh internal antara official, pelatih sama manajemen. Di situ kita ngomongin semuanya lah, apa yang concern atau apapun planning buat pertandingan ke depan. Jadi di situ kita tuh selalu membuka forum untuk semua jajaran tim itu untuk berkomunikasi sama kita, maupun itu persiapan pertandingan maupun misalnya itu ngomongin hal yang lebih teknis, misalnya kontrak apa segala macam. Jadi banyak sih Pak, dan nggak tertutup harus ketemu juga. Itu saya juga selalu bilang sama pelatih, kalau misalnya ada apa-apa telepon aja mau jam berapapun gitu, karena sepak bola ini kan ngomongin orang ya Pak ya. Masalah kita tuh membina orang, membina pemain segala macam. Jadi memang jam kerja tuh hampir nggak ada lah. Ya. Nah, setiap pertandingan Madura United, kira-kira pesan apa sih yang bisa berikan ke para pemain dan pelatih gitu? Pokoknya yang aku selalu tekanin adalah berikan yang terbaik. Itu aja. Masalah kalah menang itu udah Allah ya Pak. Kadang kan bola tuh bundar ya, mau kita nyoba berapa juga kadang masih ada kalahnya juga. Pokoknya jangan berhenti bertarung. Itu aja. Kalau jatuh bangun. Kalau kalah ya jangan stres, udah bangun lagi gitu. Kalau boleh satu sebut nama pemain Indonesia dan luar, siapa sih? Kalau pemain luar sekarang udah retire Pak. Ini Oliver Kahn, pemain Jerman. Kenapa? Jago aja gitu, dan orangnya juga petarung gitu. Salah satu kiper terbaik di dunia kan pada saat itu. Ya. Sama kalau misalnya Indonesia kebetulan juga dari retire Kurnia Mega. Sama kiper juga. Sahabat sepak bola, baru saja kita ngobrol-ngobrol ringan dengan Anissa.
sekali lagi saya akan tutup satu statement, sepak bola Indonesia together forever.